Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Putu Amanda Ayu Rahmantari dari jurusan Geografi Universitas Pendidikan Ganesha. Pada kesempatan hari ini saya akan membahas LKM Agama Hindu saya yang kedua dengan judul Brahma Widya. Adapun pembahasan hari ini terdiri dari konsep Tuhan dalam agama Hindu di Bali dan India, yang kedua Hindu termasuk agama politeisme, yang ketiga perbedaan Brahman dengan Sang Yang Widiwasa, yang ketiga mengapa demonstrasi menolak Hare Krishna muncul dan berikan solusinya. Baik, langsung saja kita kepada pembahasan yang pertama mengenai Tuhan dalam agama Hindu di Bali dan India. Perbedaan konsep Tuhan dalam agama Hindu di Bali dengan konsep Tuhan di India terjadi akibat perbedaan pandangan masyarakat setempat memahami ajaran-ajaran Weda. Ajaran agama Hindu sejatinya satu, namun akibat proses penyesuaian dan akulturasi yang terjadi menimbulkan perbedaan antara ajaran agama Hindu di tempat yang satu dengan tempat lainnya. Agama Hindu di India menganut filsafat asli dari Weda, sedangkan agama Hindu di Bali menganut perpaduan dua filsafat, yakni filsafat Weda dan filsafat Buddha yang disesuaikan dengan upacara dan kultur khas Nusantara. Agama Hindu di India mengenal konsep ketuhanan politeisme dengan mengakui adanya lebih dari satu Tuhan dengan menyembah nama-nama dewa. Sedangkan umat Hindu di Bali mengenal akan konsep ketuhanan monoteisme yang dimana tetap menyebutkan nama-nama dewa dalam proses penyembahannya, namun maksud yang dituju ialah Tuhan itu sendiri atau Sang Yang Widiwasa sebagai Sang Tunggal. Pembahasan kita yang kedua yaitu agama itu menganut keyakinan politeisme. Nah, Hindu seringkali diasumsikan sebagai agama yang beraliran politisme sebab memuja banyak dewa. Namun, tidaklah sepenuhnya demikian. Konsep dasar memahami ketuhanan dalam agama Hindu adalah bahwa Tuhan itu satu dan dipuja dengan berbagai cara dan jalan berdasarkan etika. Dalam sastra Weda, dalam Upanishad keempat, bab 4, sloka 2, bagian 1 menyebutkan Ekam Ewa Adityam Brahman, yang artinya Tuhan itu hanya satu, tidak ada duanya. Sementara dalam Narayana Upanishad ditegaskan Eko Narayana Nadvityo Asti Kasyit, artinya hanya satu Tuhan, sama sekali tidak ada duanya. Dan dalam kitab suci Weda terdapat Ekam Satwipra Bahuda Wadanti, dengan artinya hanya satu Tuhan, namun orang bijaksana menyebutnya dengan banyak nama. Pembahasan yang ketiga yaitu perbedaan Brahman dengan Sang Yang Widiwasa. Tuhan adalah sesuatu yang tidak terbatas dan serba mutlak. Dalam Upanishad dikatakan bahwa Brahman Atvam Aikyam. Brahman dan Atman pada hakikatnya adalah satu. Brahman adalah, dalam konsep Brahman adalah penguasa tertinggi dalam konsep ketuhanan Hindu. Kata Brahman berarti tumbuh, berkembang, berevolusi yang meluap dari dirinya dan sejenisnya. Brahman bersifat kekal, tidak terwujud, tidak terbatas, tidak berawal, dan tidak berakhir, juga menguasai segala bentuk, ruang, waktu, energi, serta jagat raya dan segala isi yang ada di dalamnya. Sedangkan dalam konsep Sang Yang Widi adalah sebutan bagi Tuhan Yang Maha Esa dalam agama Hindu Dharma dari masyarakat Bali. Widi itu sendiri berarti sebagai pencipta, aturan atau perintah tertinggi, tertib aturan alam semesta, nasib penguasa tertinggi. Asingkya memiliki arti dia yang tak terpikirkan, dia yang tak dapat dipahami, atau dia yang tak dapat dibayangkan. Sang Yang Widi adalah Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Bahasan kita yang keempat adalah Hare Krishna. Sekitar setahun belakangan ini terjadi penolakan terhadap kegiatan gerakan Hare Krishna oleh umat Hindu di Bali. Ajaran Hare Krishna adalah filsafat dan ajaran ketuhanan yang bersumber dari Bhagavad Gita yang penulisannya dipengaruhi oleh aliran Sat Darsana, terutama aliran Samkhya, Yoga, dan Vedanta. Ajaran Hare Krishna hanya mengakui Krishna sebagai Tuhan yang tertinggi dan mengakui Bhagavad Gita sebagai otoritas tertinggi, bukan Veda. Lalu, mengapa para demonstrasi melakukan penolakan terhadap gerakan Hare Krishna ini?
Penolakan yang dilakukan ini lantaran ajaran yang diajarkan oleh Hare Krishna meresahkan umat dan dinilai melecehkan agama Hindu di Bali yang lekat dengan adat, tradisi, dan upakara. Guna mencegah terjadi konflik antar kepercayaan yang berlandaskan pada ajaran Weda ini, maka penting bagi umat Hindu di Bali memaknai fleksibilitas ajaran-ajaran yang terkandung dalam Weda. Selain itu, pihak demonstrasi juga dapat melakukan musyawarah bersama demi menuntaskan polemik Hare Krishna. Pemaksaan kehendak pun harus dihindari. Selanjutnya, secara bersama-sama memantau, mencegah, dan melarang penyebaran ajaran sampratnya yang tidak sejalan dengan ajaran agama Hindu di Bali. Sekian yang dapat saya presentasikan. Mohon maaf apabila terdapat salah kata maupun penyampaian materi. Saya tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.